Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih kedengaran? Dengerin ya. Tentang masalah ini, diagnosa ya. Jadi kadang kita hanya mengedepankan treatment. Treatment itu apa? Tindakan. Tindakan itu adalah sebuah olah kegiatan terapi, ya. Tindakan terhadap pasien ketika menerapi pasien, itu treatment namanya. Kalau di kita itu nanti ada teknik yang disebut treatment khusus. Apa itu? Spot, spiritual, obvious, touch, treatment. Gitu. Salah satu daripada pengobatan dengan tindakan hanya dengan memegang gitu. Touch itu kan menyentuh, gitu. Dengan menyentuh. Nah, cuman di sini yang jadi pentingnya gini. Jadi tidak ada tindakan kecuali setelah diagnosa. Jadi kita mau mijit berdasarkan diagnosa. Kita mau bekam berdasarkan diagnosa. Orang ini perlu dipijit atau tidak, orang ini boleh dibekam atau tidak. Nah, itu hasil daripada diagnosa. Nanti kan melihat dari mana? Misalnya bekam nih. Ada bekam basah. Otomatis bekam basah itu kan mengeluarkan materi. Ya Kak? Mengeluarkan materi dari tubuh pasien yang berupa darah, walaupun itu disebut darah kotor, tetap darah lah, ya kan? Iya. Nanti istilahnya macam-macam, ada darah kotor, ada darah statis, ada darah oksidan. Nah itu kan tinggal si terapis saja mengolah katanya, tapi tetap itu adalah darah. Dan darah itu adalah materi tubuh kan? Materi tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh. Di mana mengeluarkan materi tubuh itu harus berdasarkan kebutuhannya, ya, kebutuhan si badan si pasien yang mau dikeluarkan darahnya. Ketika si pasien itu membutuhkan darah, kemudian kita terapi dan mengeluarkan darah, otomatis akan tambah kekurangan, ya nggak? Akan tambah kekurangan. Jadi nanti aplikasi bekam basah itu ketika kapan? Ya, seperti Rasulullah mengatakan, berbekamlah di tanggal 17, 19, 21. Itu isyarat. Isyarat apa? Di tanggal itu energi sedang naik, materi sedang naik. Berarti bekam basah itu bagus untuk yang sedang naik materinya, tinggi energinya. Ya. Berarti untuk siapa? Untuk mereka yang kelebihan materi tubuh, kelebihan energi tubuh. Nah, nanti diagnosanya apa? Ya diagnosanya bisa ngelihat dengan lidah. Energi berlebih, ya, dengan melihat lidahnya pasti warnanya bukan merah muda, tapi merah tua, berlebih berarti. Panasnya yang dirasakan pasien akan lebih terasa panas, yang menjadikan badan terasa kaku atau terasa panas bagian atas. Nah itu yang bisa dilakukan tindakan bekam, itu berdasarkan diagnosa. Jadi yang utamanya seorang terapis itu sebelum melakukan tindakan itu ya harus diagnosa terlebih dahulu. Misalnya kita bisa mijitnya enak, ya. Pasien semuanya dipijit, tapi kan ada pasien yang tidak boleh dipijit. Kasus-kasus misalnya, kasus kelebihan materi dari purin atau yang disebut dengan asam urat. Ketika dipijit dengan pijitan tekanan kencang, maka dia akan merusak pembuluh dan ini akan menjadi radang. Orang asam urat sering dipijit itu akan jadi radang. Ya, jadi kedepannya itu masalah. Kedepannya akan jadi masalah. Nah, jadi terus kasus berikutnya nih. Ada contoh misalnya tinnitusnya. Tinnitus, apa itu tinnitus tadi? Budek. Ya. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu kadang berdenging, nging gitu. Kadang gemresek, sek gitu, atau nyiung gitu. Nah, itu macam-macam tergantung seberapa sumbatan yang terjadi pada saraf yang berhubungan dengan telinga tadi. Nah, nanti kalau di THT ya dicek gendangnya, saluran telinganya, ada infeksi atau tidak. Nah, kalau di kita bukan melihat itunya. Ketika medis mendiagnosa tidak ada masalah, tapi pasien melakukan terasa ada gangguan di telinganya, yang kita cek adalah saraf yang berhubungan dengan telinga, yaitu apa? Saraf pinggang. Saraf pinggang atau saraf lumbal atau saraf cangkeng lah ini. Kenapa? Karena di ilmu kita itu nanti setiap organ yang di dalam tubuh itu akan diwakili
organ di luar juga, seperti liver. Liver nanti perwakilannya dengan organ mata, paru-paru dengan organ hidung, lambung dengan organ mulut. Kalau mata mewakili apa? Liver. Kalau kuping mewakili apa? Ginjal. Nah, nanti ketika ada berdenging yang disebut dengan tinnitus oleh medis, tapi dicek oleh THT tidak ada masalah, oleh ahli telinga tidak ada masalah, ya berarti masalahnya ada di ginjal, yaitu titiknya itu ada di lumbal 23. Namanya titik apa? Sensu, titik ginjal. Nah ini, makanya ketika kita tidak bisa mendiagnosa, ya itu salah. Padahal kupingnya tidak ada infeksi, kupingnya tidak ada benturan, kupingnya tidak ada stagnan, kok kita bekam di area kuping. Padahal masalahnya di pinggang, otomatis tidak kena, ya enggak? Ada yang lucu lagi. Kenapa? Setiap jam 1 malam kuping itu berdenging, siangnya enggak, sorenya enggak, paginya enggak, tapi setiap jam 1 malam kuping berdenging. Lah ini yang disalahkan siapa? Jurik. Nah ini salah lagi. Jadi karena datangnya jam-jam itu terus, maka yang disalahkan itu bukan medisnya, tapi yang disalahkan itu non medisnya. Berarti ada gangguan setonnya. Lah ini juga diagnosa yang tidak tepat. Kenapa? Coba kita kembali lagi tadi. Saraf kuping ada di lumbal 34, yaitu titik sensu, titik ginjal bagian belakang. Nah, ketika orang itu ada masalah di lumbal, kemudian dia tidurnya di kasur empuk, ya, ada masalah di lumbal, ada dislokasi di lumbal, dia tidur di kasur empuk, otomatis kalau sudah lama tidurnya sampai 3 jam, 5 jam, 4 jam atau lebih dari itu, akan terjadi dislokasinya nambah bermasalah. Sarafnya nambah kejepit. Padahal saraf lumbal ini berhubungan dengan telinga. Semakin kejepit, telinga semakin berdenging. Tapi ke siang harinya hilang, kenapa? Ya mungkin karena ada pergerakan badan yang menjadikan dislokasinya hilang. Tapi ketika tidur, karena tidur di kasur empuk, dislokasinya nambah sehingga berdenging di jam 1. Bukan masalah setonnya, tapi masalah lumbalnya ditidurkan di kasur empuk. Dislokasi tidur di kasur empuk itu salah. Nah ini makanya harus ada diagnosa sebelum tindakan. Nah, diagnosa ini yang pertama sebelum kita pinter memijit, pinter membekam, pinter lain sebagainya. Karena diagnosa ini sebagai fondasi daripada sebuah pengobatan. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? So, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya. Ya ini sahabat Cordova, kita sering rihlah ya. Rihlah di hari Jumat itu, jadi yang sedang privat itu materinya bukan di sebuah ruangan, tapi kita di ruangan alam. Jadi nanti materi yang kita berikan itu akan lebih sejuk masuk ke pikiran kita dan lebih teringat. Jadi kalau kita sekedar buka PDF di ruangan tertutup, kita ngantuk, bahkan hilang ilmunya. Jadi intinya dalam pengobatan itu fondasinya adalah diagnosa. Barakallahu fi. Salam sehat, Tasikmalaya. Assalamualaikum. Yuk kita renang lagi. Foto dulu.